Kali ini kita akan diskusikan seorang tokoh wali agung Tanah Jawi yang paling kontroversial bernama Syekh Siti Jenar. Siapa tokoh ini? Siapa wali kontroversial ini? Syekh Siti Jenar dianggap sebagai seorang wali heretik, wali yang dianggap menyimpang dan dihukum bunuh oleh Majelis Musyawaratan Para Wali Songo di Tanah Jawi. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Ia dikatakan sebagai wali yang mendaku dirinya, menyibak rahasia ilmu makrifat tentang Tuhan, sehingga dia harus dihukum qisas, harus dihukum bunuh oleh keputusan musyawarah para wali. Atau dalam bahasa dikatakan dalam serat Nitimani dikatakan pepuntoning tekatipun murtad ing agami ambucal datang syariat, ambucal syariatipun. Ia dikatakan puncak tauhidnya adalah menyimpang dari ajaran agama dan bahkan membuang syariat Nabi Muhammad. Walaupun begitu, kita mengetahui bahwa di misalnya sumber naskah carita Purwaka Carubanagari misalnya dikatakan bahwa dia dianggap juga dimasukkan sebagai salah seorang dari tokoh Wali Songo. Dia dianggap merupakan anggota Wali Songo yang ke-9 di masa Sunan Ampel. Dalam sebuah serat Pararaton yang dikutip oleh Kern tahun 56, dia juga disebutkan anggota wali gitu ya, anggota wali. Sahdan suatu ketika guru Sunan Kalijogo bernama Syekh Doro Petak di Pulau Upih, Malaka datang ke Jawa, berkunjung ke Ampel Deta. Para wali berkumpul di Ampel Deta dan kemudian mereka bermusyawarah menetapkan siapakah yang akan menjadi wali di Tanah Jawi. Syekh Doro Petak atau yang kadang diidentifikasi sebagai adik Syekh Maulan Mahribi kemudian membawa semangka. Semangka itu kemudian diiris menjadi 9. Irisan-irisan semangka yang berjumlah 9 ini dibagikan sesuai jumlah wali. Namun yang hadir pada pertemuan di Ampel Denta tadi adalah 8 wali. Tersisa 1 irisan semangka untuk penetapan para wali. Akhirnya Syekh Doro Petak mengutus Sunan Kalijogo untuk mencari wali penerima dari irisan semangka yang ke-9 ini. Sunan Kalijogo segera keluar. Dan saat dia keluar, tiba-tiba di depan pintu dia bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Akhirnya irisan semangka itu kemudian diberikan kepada Syekh Siti Jenar. Akhirnya genaplah 9 wali di Tanah Jawi. Nah, Syekh Siti Jenar ini dikenal dengan banyak nama ya. Misalnya kita mengenal namanya Syekh Siti Jenar. Dia juga dikenal dengan Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Abrit atau juga dikenal sebagai Syekh Lemah Brit gitu ya. Kemudian dia juga dikenal sebagai Pangeran Sunan Jabal Rantas atau Syekh Jabal Rantas atau juga dia dikenal sebagai Pangeran Kajenar. Nama-nama terkait Lemah Abang, kemudian Siti Jenar yang berarti lemah merah atau lemah kekuning-kuningan atau tanah kekuning-kuningan atau merah kekuning-kuningan ini sebenarnya menurut saya adalah merupakan nama julukan yang tidak mengacu nama sesungguhnya. Biasanya dalam tradisi penyebutan di tradisi para wali maupun raja-raja di Tanah Jawa, nama julukan ini mengacu kepada wilayah. Makanya kita mengenal ada istilah misalnya Sunan Ampel Dento, susuhunan atau orang yang dimuliakan di daerah Ampel Dento, atau kita menyebutnya misalnya Sunan Gunung Jati,
susuhunan atau orang yang dihormati di bukit atau di Gunung Jati. Nah, itu yang pertama. Nama julukan itu menunjukkan tempat yang didiami oleh sang pemilik nama. Kemudian yang kedua, saya mengartikan bahwa nama julukan ini juga mengacu pada peristiwa penting perubahan rohani kehidupan seseorang saat dia menjadi wali. Misalnya kita sebut ada namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng ini dia pernah bertapa, dia seorang murid Sunan Kalijaga dan bertapa, dan kemudian saat tapanya berakhir, kemudian Sunan Kalijogo membakar hutan dan kemudian Sunan Geseng ikut gosong. Kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai geseng atau gosong gitu ya. Ini menandai perjalanan penting hidupnya. Juga ada misalnya Sunan Kalijogo sendiri misalnya. Kalijogo menunjuk kepada bahwa Sunan ini mendapatkan perubahan rohaninya saat dia bertapa di pinggir kali, menjaga kali, sehingga disebut sebagai Sunan Kalijaga. Nah, saya memaknai Syekh Lemah Abang ini atau Syekh Siti Jenar ini menandai fase hidup penting Syekh Siti Jenar. Seperti dikatakan dalam Babad Tanah Jawi ya misalnya, atau juga dikatakan dalam Serat Wali Songo, dikatakan bahwa di Babad Tanah Jawi juga bahwa sebenarnya Syekh Siti Jenar itu berasal dari tanah yang merah atau tanah kekuningan, atau mungkin dalam keseharian kita mengenal sebagai tanah lendut itu ya, yang berwarna merah tapi sekaligus kekuning-kuningan begitu ya. Nah, Syahdan diceritakan di Babad Tanah Jawi misalnya saat Sunan Bonang mengajari ilmu rahasia tertinggi ketuhanan dengan Sunan Kalijaga di atas perahu misalnya. Saat dia mau mengajar Sunan Kalijaga, perahu tersebut terdapat bocor kecil gitu ya, sehingga kemudian oleh Sunan Bonang kemudian ditambal dengan tanah merah kekuning-kuningan. Ternyata di dalam tanah itu, tanah lendut itu ada cacing yang kemudian ikut mendengarkan wejangan rahasia Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Akhirnya cacing ini karena ikut mendengar, akhirnya dia berubah menjadi manusia yang kemudian kita kenal sebagai bernama Syekh Siti Jenar. Syekh yang muncul dari tanah merah kekuning-kuningan begitu. Ini mungkin metafor bahwa dikatakan oleh Sunan Bonang bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang berasal dari sudra dan kemudian menaik menjadi wali besar. Atau bisa kita tafsiri juga bahwa Syekh Siti Jenar ini adalah wali pinggiran tapi berhasil mengalahkan keterkenalannya, berhasil mencapai kesohorannya, mengalahkan wali-wali di pusat kekuasaan Demak, kira-kira begitu. Lalu bagaimana kisah sosok ini dan sebenarnya siapa sebenarnya tokoh ini? Di banyak babad kita sebutkan misalnya memang menceritakan tokoh ini secara berbeda-beda. Misalnya ada sebuah catatan yang manuskrip yang ditulis oleh Raden Ngabai Surodipuro yang dikutip oleh Ringkes di bukunya The Nine Sins of Java misalnya menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar ini dikenal dengan nama Abdul Jalil yang merupakan anak dari Syekh Gunung Jati. Tapi ini riwayat yang sangat lemah. Kita bisa menyaksikan ini ya. Dan ada sumber lain misalnya juga di Serat Walisana dikatakan misalnya, ini salah satu manuskrip tertua yang pernah ada yang menceritakan tentang kisah para wali-wali yang ditulis oleh Sunan Giri Prapen ya di tahun 1457 yang dikenal dengan nama Serat Walisana. Nah, di Serat Walisana ini diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah orang yang bernama San Ali Ansor yang ditolak berguru ke Sunan Giri. Dia pernah berbicara kepada Sunan Giri dan ingin mendengar wejangan ilmu rahasia dari Sunan Giri, namun dia ditolak.
Namun tak kurang akal, Syekh Siti Jenar atau San Ali Ansor ini kemudian dalam sebuah pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Sunan Giri Kedaton misalnya, dia menyamar dan ikut mendengarkan, berubah menyamar menjadi seekor burung burung gagak putih atau yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai dandang seto. Dia menyamar. Nah, saat mau mengajarkan kepada santri-santri pilihannya, Sunan Giri akhirnya menyadari bahwa Syekh Siti Jenar menyamar dan ingin mendengarkannya. Akhirnya dia menghentikan pertemuan itu karena tidak ingin Syekh Siti Jenar mendengar gitu, dan kemudian menundanya untuk Jumat berikutnya begitu ya. Nah, hingga pertemuan Jumat berikutnya tak kalah kurang akal, Syekh Siti Jenar kemudian menyusup ke bawah tanah dan bersembunyi menyamarkan diri menjadi seekor cacing di bawah tanah, persis tepat di atas tempat duduknya Sunan Giri Kedaton gitu. Sebenarnya Sunan Giri Kedaton menyadari bahwa Syekh Siti Jenar menyamar sebagai cacing kalung di bawah tanah. Tapi karena memang sudah waktunya, akhirnya Sunan Giri Kedaton terpaksa mewejangkan ajaran-ajaran makrifat kepada murid terpilihnya. Akhirnya dari kejadian itu kemudian Syekh Siti Jenar mencuri atau ikut mendengar ajaran-ajaran rahasia dari Sunan Giri, dan akhirnya setelah mendengarnya, setelah mencuri ajaran-ajaran ini, dia kemudian memutuskan untuk berkholwat di hutan-hutan dan kemudian mendirikan sebuah pesantren atau padepokan bernama di hutan Krendosowo. Pesantren ini bahkan lambat laun akhirnya terkenal, bahkan mengalahkan kepopuleran para wali tanah Jawi yang lain. Lalu sebenarnya siapa, dari mana sosok ini, sosok kontroversial ini, dari mana wali satu ini? Di sebuah naskah ya, di Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, di jilid kelima kalau tidak salah ingat ya saya, itu dikatakan bahwa sebenarnya Syekh Siti Jenar ini adalah keturunan seorang pendakwah sufi, pendakwah Islam sufi di Malaka, namanya Maulana Isa atau sering disebut sebagai Syekh Datuk Isa. Nah, Syekh Datuk Isa ini punya dua anak, satu bernama Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Ahmad berputra Syekh Datuk Kafi, kemudian yang Syekh Datuk Soleh berputra Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ini bernama Syekh Siti Jenar, sedangkan Syekh Datuk Kafi ini dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Nah, Syekh Nurjati ini kemudian menjadi orang yang mendirikan pesantren Giri Amparan di Jati di Cirebon ya, seorang pendiri pesantren dan kemudian juga menjadi seorang guru Pangeran Cakrabuana Sri Mangana ya di Cirebon, penguasa Cirebon. Praktis dari keturunan inilah sebenarnya Syekh Siti Jenar dengan Syekh Datuk Kafi atau yang kita kenal dengan Syekh Nurjati, yang namanya hari ini menjadi nama UIN Syekh Nurjati di Cirebon ya. Ini sebenarnya adalah masih sepupunya Syekh Siti Jenar begitu ya. Nah, di sumber yang lain juga disebutkan bahwa terutama di naskah Wangsakerta ada sebuah naskah namanya Negara Kertabumi di Sargah ketiga disebutkan juga bahwa Syekh Siti Jenar ini pernah belajar. Dia merupakan putra cucu dari Maulana Isa tadi, kemudian dia belajar selama bertahun-tahun di Baghdad dengan seorang mullah imamiyah yang dikenal dengan nama Abdul Malik Baghdadi. Nah, dia menghabiskan masa belajarnya di Baghdad selama berpuluh-puluh tahun dan kemudian kembali ke Malaka berguru kepada kakeknya Syekh Datuk Isa, dan dari sana dia juga belajar Thariqat Akmaliyah yang bersambung kepada Abu Bakar Siddiq ya gitu. Nah, kemudian setelah dia belajar dari Malaka, dia kemudian juga berkunjung ke pesantren Giri Amparan Jati yang diasuh oleh sepupunya tadi,
Syekh Nurjati. Kemudian dia jadi muridnya di situ. Nah, dari jalur Maulana Isa inilah, kakeknya Syekh Siti Jenar inilah, konon dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar masih bersambung secara keturunan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lain adalah Syekh Siti Jenar juga diceritakan di banyak sumber babat, bahkan di rata-rata sumber babat serat dan suluk kita mengatakan bahwa dia merupakan punya murid kinasih atau teman murid kinasih bernama Ki Ageng Pengging atau yang sering dikenal sebagai Kebo Kenongo. Ini muridnya Syekh Siti Jenar ya. Nah, kita tahu Ki Ageng Pengging ini adalah merupakan terah bangsawan keturunan Brawijaya kelima, atau dia lahir dari Pangeran Andayaningrat yang menikahi putri Brawijaya kelima. Nah, dari Ki Ageng Pengging ini kita tahu bahwa Ki Ageng Pengging sebagai murid Syekh Siti Jenar, dia merupakan tokoh oposan terhadap kekuasaan Demak yang memang baru tumbuh, baru membangun konsolidasi kekuasaannya gitu ya. Ki Ageng ini sebagai simbol oposan yang ingin merongrong kekuasaan Demak. Sehingga dari tokoh inilah kemudian bahkan dia diminta untuk hadir sowan ke Kesultanan Demak 2 kali, tapi dia menolak, alias itu simbol pembangkangan dari Ki Ageng Pengging. Dan kedua, akhirnya dia didatangi oleh Sunan Kudus sebagai utusan Demak dan kemudian dieksekusi mati karena pembangkangannya, karena tidak mau sowan kepada Sultan Demak. Nah, 10 tahun sebelum eksekusi Ki Ageng Pengging ini, murid Syekh Siti Jenar ini, istri Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging melahirkan seorang tokoh besar, yaitu namanya Mas Karebet atau yang kita kenal sebagai Joko Tingkir ya. Nah, ini adalah keturunan dari anaknya dari Ki Ageng Pengging. Di masa dia lahir, Mas Karebet ini ditanggapkan pagelaran wayang ya di rumahnya untuk memperingati kelahiran Joko Tingkir ini ya. Kemudian Joko Tingkir ini karena ditanggapkan wayang bernama wayang beber, itu akhirnya dia dinamai dengan Mas Karebet. Kenapa dia dinamai oleh Mas Karebet? Karena itu mengacu kepada bunyi wayang beber saat diterpa oleh angin yang bunyinya kumrebet gitu ya. Sehingga dari tokoh inilah Joko Tingkir lahir, alias Mas Karebet lahir. Nanti ketika Ki Ageng Tingkir, temannya Ki Ageng Pengging, santri Syekh Siti Jenar itu juga meninggal, akhirnya Mas Karebet atau Joko Tingkir kemudian setelah Ki Ageng Pengging meninggal diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Nah, dari sana kita jadi tahu bahwa Siti Jenar ini merupakan guru dari Ki Ageng Pengging yang merupakan simbol oposisi Kesultanan Demak. Syekh Siti Jenar juga memiliki murid-murid terah bangsawan oposan dari Majapahit yang lain, misalnya Ki Ageng Tingkir, kemudian Ki Ageng Butuh, kemudian Ki Buyut Banyu Biru, Ki Ageng Pengging sendiri, dan kemudian Malang Sumirang, Lebe Lontang, dan lain sebagainya. Ini seolah-olah para murid Syekh Siti Jenar ini adalah tokoh pembangkang bagi kekuasaan Demak yang lagi tumbuh begitu. Sehingga seolah-olah seluruh barisan oposan ini ada dalam satu payung nama bernama Syekh Siti Jenar begitu ya. Jadi seolah-olah Syekh Siti Jenar ini adalah simbol dari perlawanan atas kekuasaan Demak yang baru tumbuh begitu ya. Nah, misalnya tokoh bernama murid Syekh Siti Jenar dikatakan misalnya Malang Sumirang misalnya, yang juga dikenal sebagai Sunan Panggung misalnya. Dia juga merupakan tokoh pembangkang yang menyebarkan ajaran rahasia makrifat Tuhan yang dianggap menyimpang oleh para wali di Demak gitu ya, para wali Songo yang menyokong kekuasaan Demak gitu ya. Malang Sumirang ini dihukum bakar
di kobaran api begitu. Tapi justru di atas kobaran api itu Malang Sumirang justru menulis sebuah wejangan ilmu esoterik gitu yang ditulis dalam bentuk suluk Malang Sumirang begitu ya. Dia ditemani oleh dua ekor anjingnya bernama Iman dan Tauhid alias Iman dan Tauhid gitu ya. Nah, Siti Jenar dengan cara itu kemudian seolah menjadi tokoh pinggiran yang merongrong kekuasaan Demak yang baru. Dan ini punjernya ada di Siti Jenar begitu. Nah, lalu sebenarnya apa ajaran yang apa ilmu yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar ini dan bagaimana cara kita menafsirkannya dalam manuskrip Serat Wirid Hidayah Jati dan Serat Nitimani dikatakan misalnya Syekh Siti Jenar dianggap sebagai pengajar ilmu ketuhanan pangkat 8. Jadi ilmu ketuhanan nanti dibagi menjadi 8 perkara begitu ya. Nah, Syekh Siti Jenar mendapat bagian 1 yaitu tentang yang sering disebut sebagai ilmu syasyahidan. Apa makna ilmu syasyahidan ini? Sebenarnya ini dari kata syahid alias pelaku yang sedang bersyahadat gitu ya. Alias syasyahidan mengajarkan bahwa sebuah ilmu yang ingin menjadikan seseorang menjadi penyaksi, syahid, yang bisa menyaksikan realitas keberadaan hidup ini sebagai realitas yang tunggal. Satu-satunya realitas yang tunggal di dunia ini, satu-satunya realitas tunggal yang secara hakiki ada sebenarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, syasyahidan ada di level itu dalam Serat Walisana atau juga dimuat di dalam buku Siti Jenar Ingkang Tulen yang diterbitkan oleh Tan Kunzi misalnya dikatakan bahwa ajaran syasyahidan Syekh Siti Jenar itu dikatakan tegese toket puniku apan katunggal kajatenyo. Artinya apa? Bahwa tauhid itu adalah karena kita sudah menunggalkan realitas yang beragam ini, bahwa hanya ada satu realitas sejati yang sebenarnya ada. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ajaran syasyahidan adalah sebuah ajaran tentang bahwa satu-satunya keberadaan yang hakiki hanya satu, yaitu keberadaan Tuhan. Yang lainnya, ya selainnya, manusia alam semesta itu di level hakikat sebenarnya adalah tiada. Atau dalam bahasa di Serat Nitimani dikatakan ilmu syasyahidan adalah anyahidi kahanan ing dumadi. Kita mangke sampun purun anyekseni angakeni jumenengipun dating Gusti dadi sifating Allah. Alias apa? Ilmu syasyahidan mengajarkan bahwa kita sudah menjadi pensaksi akan keberadaan dunia ini. Kita sudah bisa mengerasai, sudah bisa mensyahadati bahwa realitas yang jamak ini sebenarnya adalah realitas yang tunggal, realitas yang kita tunggalkan. Realitasnya itu sudah tegak dalam realitas kedirian kita. Realitas ketunggalan itu sudah tegak dalam realitas kedirian kita. Sehingga misalnya keakuan aku yang bersifat kecil seperti saya sebagai Irfan, saya sebagai Aziz, saya sebagai Anton sudah musnah dan yang tersisa hanya realitas tunggal bernama realitas ketuhanan. Nah, ini memang ajaran tentang tauhid wujud ini atau sebut saja tauhid zat ini
sebenarnya juga diamin oleh para sufi-sufi besar yang lain. Tidak hanya Syekh Siti Jenar. Namun memang ajaran ini adalah sebentuk ajaran yang rahasia, sebentuk ajaran yang jika ia diungkapkan, dinyatakan pada orang-orang yang belum terinisiasi atau orang-orang pada kalangan awam, dia akan membuat malapetaka karena belum siap menerima ilmu ini. Sehingga dia harus dibungkus, dia harus ditutupi, dia harus dibungkus oleh lapis-lapis metafora, lapis-lapis simbol, dan lapis-lapis pasemon. Dan ini memang terbukti di sebuah manuskrip di Mangkudirejo, naskah Mangkudirejo ya, Mangkudimejo ya, yang dikutip oleh Ringkes di Nine Sins of Java ya. Dia menyebutkan kathah siswa manglalu golek perkara, liwung aneng margo-margo. Jadi banyak sekali murid Siti Jenar ini yang membuat huru-hara, menabrak di kerumunan, membuat malapetaka. Dengan cara itu mereka mencari mati, ingin agar dengan cara membuat perkara itu, membuat keributan itu, akhirnya dia ingin segera mati. Karena anggapan murid-murid ini, kehidupan ini sebenarnya adalah ketiadaan alias kematian. Sehingga yang hidup sejati atau yang keberadaan sejati adalah setelah mati. Setelah itu adalah kehidupan, sehingga mereka mencari masalah. Nah, dampak dari pengajaran Syekh Siti Jenar yang membuka tutup rahasia ini menyebabkan banyak sekali keributan pada murid-murid siswanya ya. Murid-murid siswanya, sehingga akhirnya menimbulkan kegemparan. Alias ajaran yang diajarkan oleh Siti Jenar ini kontraproduktif. Ajaran yang disebarkan walaupun dalam lapis tertentu memiliki nilai kebenarannya, dia berdampak secara sosial, membuat huru-hara dan keburukan begitu ya. Dikatakan dalam sebuah Babat Tanah Jawi Purworejo misalnya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar KST marengkang maring para wali, ijma, qiyas, dalil, hadis, alias ajaran Syekh Siti Jenar ini seolah menyimpang dari ajaran para wali. Dia menabrak sumber-sumber hukum Islam bernama ijma, qiyas, kemudian Quran dan hadis ya. Bahkan disebutkan juga di dalam suluk Syekh Siti Jenar misalnya, mbok saksok buang sarak, ngilangaken ling aling agung tan nganggo mosokolo. Jadi dia membuang tutup yang membungkus ajaran rahasia ini. Dia membuang syariatnya dan tanpa memperhatikan waktu dan masa gitu. Nah, ini berbahaya sekali. Dan sebenarnya kalau kita mau memahami ajaran Syekh Siti Jenar ini, kita bisa menangkap dari peristiwa undangan yang diberikan oleh para wali, yang itu terekam dalam serat Wali Sono maupun serat Siti Jenar ya. Dikatakan misalnya saat para wali mendengar ini ajaran sesat Syekh Siti Jenar ini, kemudian para wali kemudian mengirimkan Sunan Tembayat dan Sunan Geseng untuk memanggilnya bermusyawarah terkait ilmu. Musyawaratan para wali. Akhirnya Sunan Geseng dan Sunan Tembayat datang menemui Siti Jenar, kemudian mengundangnya bahwa Syekh Siti Jenar diundang ke rapat musyawaratan para wali. Namun jawaban Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Kemudian utusan kembali, kemudian Allah diundang ke pertemuan rapat para wali. Namun Syekh Siti Jenar menjawab, Allah tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Akhirnya para utusan ini mengakali. Allah dan Syekh Siti Jenar diundang ke rapat para wali. Akhirnya Syekh Siti Jenar akhirnya datang memenuhi undangan para wali. Nah, saat pertemuan musyawaratan para wali inilah ajaran maupun wejangan keilmuan yang diberikan Syekh Siti Jenar itu bisa kita tangkap secara
lebih jelas. Dikatakan bahwa di rapat para wali itu kemudian para wali berganti-ganti mengemukakan ajaran tauhidnya. Mereka dengan cara musyawaratan tadi ingin mencari kesepemahaman tentang ilmu tauhid dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Benang, kemudian Syekh Mejagung, kemudian ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Kalijaga, ada Syekh Bentong, dan kemudian Maulana Mahribi telah mengungkapkan pandangannya terkait tauhid, pandangannya terkait ilmu, pandangannya terkait ilmu puncak tentang realitas ini. Setelah para wali ini menyampaikan pandangannya, tiba-tiba Syekh Siti Jenar mengatakan, Jo no kakean semu. Jo no kakean semu. Jangan ada terlalu banyak lapis samar, lapis metafor yang Anda kemukakan. To the point saja pada ajaran. Iyo ingsun iki Allah. Jadi sebenarnya Allah itu saya. Nyoto. Ingsun kang nyoto anane. Nah, sayalah yang sebenarnya ada secara nyata. Jejuluk Prabu Satmoto dijuluki Prabu Tan Kasat Mata, pidak kasat mata. Tan ono lian jatine, tidak ada kesejatian yang lainnya selain saya. Gitu. Nah, ini ungkapan Syekh Siti Jenar yang kemudian ditambahi, dikuatkan lagi oleh Syekh Siti Jenar, polah punapa ambi bingung ngilmu, ngangelaken ulah ilmi. Kenapa membikin berbelit-belit? Para wali dianggap oleh Syekh Siti Jenar berbelit-belit dan kemudian mempersulit laku olah menyatakan ilmu karena dipenuhi lapisan metafor, simbolik dan lain sebagainya. Nah, kemudian ditanggapi oleh Sunan Giri sebagai pandangan Syekh Siti Jenar ini sebagai dianggap kurang utuh alias masih parsial, alias kurang bijaksana dalam mengungkapkan ajarannya. Wong wadeh bloko ambuka warono. Jadi dia dianggap orang yang berani membuka tabir gitu ya. Telengi bae pinulung. Dia hanya mengambil tengahnya dan membuang kulitnya, membuang tutupnya. Iku kurang was kita ing cipta. Jadi ini tidak bijaksana karena dia hanya telengi wae pinulung. Jadi dia hanya mengambil tengah dan kemudian membuang isinya begitu. Sunan Giri akhirnya menanggapi perkataan Syekh Siti Jenar. Wong wadeh ambuka bloko. Dia orang yang berani membuka tutup. Telengi bae dan pinulung. Dia hanya mengambil ajaran tengahnya, membuang isinya. Pulungi tanpa aling-aling. Dia hanya mengambil dan kemudian menyibak, membuang tabirnya, membuang tutupnya. Kurang was kita ing cipta. Dia kurang bijaksana mengungkapkan ini. Lunturing ilmu sejati, alias kalau dia hanya mengambil tengahnya saja, ajaran hakikatnya semata, dia akan membuang wadah sehingga itu membuat ilmu sejati itu luntur, ambiar, tidak menjadi lagi bangunan utuh keilmuan. Namun segera saja Syekh Siti Jenar menanggapi, kawula amung amedar ngilmi, ngeraosake katunggalan. Saya hanya menyatakan ilmu, di mana saya sedang merasai konsep ketunggalan, konsep manunggal. Mungkin barangkali Syekh Siti Jenar sedang dikuasai oleh visi, dikuasai oleh kasyaf, keterbukaan ilmu yang membuat dia lupa akan kediriannya, sehingga dia menyatakan pernyataan-pernyataan yang
yang tanpa bungkus metafor dan pasemon. Nah, namun kemudian Maulana Maghribi juga berkomentar. Maulana Maghribi ngomong, inggih leres ing semune punika dede wicara. Oleh Maulana Maghribi dikatakan, sebenarnya pada lapis simbolik tertentu perkataanmu itu benar, hei Jenar. Tapi itu bukan untuk dibicarakan. Lamun to kapiyorso dening wong kathah saru, jika perkataanmu itu didengar oleh para orang banyak, itu akan membuat huru-hara, akan berdampak buruk. Punika dede rerasan, alias hal seperti itu tidak bisa didiskusikan. Akhirnya setelah musyawaratan para wali ini, para wali kemudian bersepaham menyepakati bahwa ajaran tentang tauhid ini harus lahir dan batinnya. Tidak boleh mengambil, tidak boleh hanya memungut tengahnya, tapi harus dengan wadahnya, dengan isinya, alias ajaran yang mencakup lahir dan batinnya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ada satu orang yang tidak menyepakati ini, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tetap berkukuh dengan ajarannya. Akhirnya ia harus rela untuk dihukum penggal. Dan bahkan Syekh Siti Jenar sendiri kemudian merelakan dirinya untuk dihukum mati. Di serat Wali Songo dikatakan proses eksekusi ini dikatakan bahwa akhirnya Syekh Siti Jenar di lehernya kemudian dipotong oleh Sunan Kalijogo, kemudian darahnya keluar gitu ya, mengalir, darahnya keluar begitu. Namun tidak begitu lama darahnya itu berubah menjadi putih. Kemudian jasadnya yang berserak begitu ya akhirnya mengumpul dan kemudian musnah. Jasadnya itu musnah kemudian berubah menjadi cahaya 4 warna, yaitu hitam, putih, kuning, dan merah. Kemudian 4 warna ini bercahaya kemudian berubah lagi menjadi 5 warna, yaitu ungu, hijau, jingga, kelabu, dan biru. Kemudian 4 cahaya warna ini kemudian berubah lagi menjadi cahaya putih yang memancar, Kadyo Peputran Jento. Nah, darah putih yang tersisa di pelataran akhirnya tiba-tiba membentuk sebuah huruf dengan bunyi La ilaha illallah. Tiba-tiba kemudian darah putih itu hilang dan kemudian terdengar suara dari Syekh Siti Jenar dengan memberi wejangan ilmu, yaitu bahwa ilmu itu adalah bersemayamnya cipta pribadi dari hasil merasai atau dari hasil mengakui ketunggalan dari yang beragam ini, yang dampaknya kemudian memendarkan cahaya eneng-ening yang muncul dari dasar ruhaninya, yang itu merupakan sumber dari realitas yang tunggal yang bersemayam di dalam nurani kita. Akhirnya Siti Jenar wafat. Lalu bagaimana kita menafsirkan ini? Saya merasa Jenar dengan segala ajarannya, ajaran kontroversialnya, akhirnya menjadi suara lain. Suara yang merongrong Kesultanan Demak yang baru saja tumbuh, baru saja berdiri, gitu ya. Kita tahu bahwa murid-murid Siti Jenar misalnya Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tinggir, kemudian Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, bahkan di Ki Buyut Banyu Biru, seluruhnya menafasi semangat perlawanan ini. Kita tahu nanti dari Ki Ageng Pengging ke Bogonongo, putranya Joko Tingkir kemudian bisa mendirikan Kesultanan Pajang ya, yang kemudian menggantikan Kesultanan Demak. Alias Siti Jenar mewakili suara
suara pinggir ya dari pusat kekuasaan gitu ya, merongrong pusat wibawa kekuasaan Demak. Dan melihat ketidakseimbangan ini kemudian Sunan Kalijaga merasa harus menyelaraskannya, merasa harus menyeimbangkannya. Sunan Kalijaga akhirnya bergerak mendekati para keturunan murid-murid Siti Jenar ini, di antaranya Ki Ageng Selo misalnya, menjadi murid Sunan Kalijogo, kemudian Joko Tingkir juga menjadi murid Sunan Kalijogo, kemudian Ki Ageng Pemanahan juga menjadi murid Kalijogo, kemudian Senopati, Panembahan Senopati penguasa Raja Mataram pertama juga menjadi murid Sunan Kalijaga. Seolah-olah Sunan Kalijogo ingin melaraskan ini dan bisa menyukseskan transisi kekuasaan Kesultanan di Jawa, beralih ke Pajang, kemudian memuncak di Kesultanan Mataram di zaman Sultan Agung gitu ya. Nah, menurut saya Kalijaga berhasil. Dia kemudian dasar ketegangan ini antara yang lahir dan batin ini kemudian dapat diselaraskan oleh Sunan Kalijaga ya. Terbukti bahwa Joko Tingkir ditemani oleh Sunan Kalijogo, kemudian Panembahan Senopati maupun Sultan Agung dan Ki Ageng Pemanahan juga ditemani oleh Kalijaga. Dengan cara itu akhirnya kekuasaan, perubahan kekuasaan raja-raja di Jawa akhirnya berjalan lebih stabil sehingga memuncak pada masa Sultan Agung. Namun bangunan ini tak bertahan lama. Seiring kolonialisme hadir, bangunan ini pecah kembali. Dan saya pikir dari jejak Syekh Siti Jenar ini kita bisa belajar bahwa ternyata pusat kuasa atau tafsir di pusat kekuasaan itu selalu memang cenderung ingin memutlakan dirinya. Syariat sebagai tata lahir ketertiban masyarakat yang dibangun masyarakat Demak itu memang masih rapuh dan itu kemudian dirongrong oleh semangat para murid Syekh Siti Jenar. Sehingga untuk tahap kestabilannya kerajaan Kesultanan Jawa perlu melalui proses yang agak panjang. Dan dari tokoh Syekh Siti Jenar ini kita bisa ambil hikmah bahwa Siti Jenar adalah suara pinggir yang terus-menerus menyuarakan ketika kekuasaan mulai memutlakkan tafsirnya terhadap keagamaan ya. Nah ini saya pikir nanti akan terus-menerus seperti itu dan kita bisa belajar dari perjalanan Syekh Siti Jenar. Terima kasih.